Podcast mulai dari nol. Inang Tamara Geraldine. Pasti teman-teman gak sangka bahwa Inang kita ini adalah salah satu kader dari sebuah partai politik terbesar di Indonesia. Nggak boleh disebutin karena saya nggak di-endorse dan saya bukan kader di situ. Enggak, saya bercanda. Yang bertanggung jawab cukup krusial, yaitu bidang ideologi dan kaderisasi. Hari ini, tetapi yang kita ingin explore yaitu adalah bagaimana Inang Tamara mengawalinya, triggernya apa, kerinduannya apa, motivasinya apa, itu yang kita ingin dengar. Silahkan. Ya benar sih. Jadi sebetulnya kan kalau kita ngelihat soal pengkaderan itu kan sebenarnya kalau di bahasa kita orang percaya itu kan pemuritan. Oke, good. Dan semua orang itu kan sebenarnya jadi bagian dari sebuah perintah yang terakhir amanat agung itu nggak ada pilihan bahwa semua orang tuh harus memuridkan. Nah itu masalah pengkaderan dengan ideologi atau doktrin yang benar. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu gak ada bedanya gitu. Cuma yang satu di sana satu di sini gitu. Nah karena kita tahu ya yang saya pelajarin itu yang namanya pemuritan sama kekristenan itu tuh satu terminologi gitu. Jadi orang Kristen, orang percaya yang tidak memuridkan itu sebenarnya pengingkaran terhadap kekristenannya sendiri. Makanya kenapa saya komit banget dengan kaderisasi, buat saya juga gitu. Tapi yang ditarik kan kalau misalnya kita bicara lagi soal tanah kedaulatan rakyat, itu kan kita harus tariknya kan teologinya kan sosial kemajemukan. Makanya jadi saya waktu memutuskan untuk ada di politik, saya juga punya tanggung jawab juga harus tertanam sama kerasnya, sama kencengnya gitu di rahim gereja lokal untuk dimuridin juga gitu. Ya, jadi triggernya pertama karena tahu. Triggernya pertama ya karena saya pikir saya harus memuridkan gitu kan ya. Terus akhirnya pada saat dapat tawaran untuk masuk terjun ke dunia politik itu dan diarahkan untuk pengkaderan, sosialisasi, ya akhirnya saya iyain gitu. Keren itu ya. Kita nggak tahu ya ternyata. Soal terminologinya kita nggak tahu, tetapi esensinya kita tahu. Dan aku setuju beberapa waktu yang lalu aku iseng baca Alkitab digital. Ketika aku ketik kata Kristen, di bawahnya ada tulisan 6 kali hasil. Ketika aku ketik murid, 320 hasil. Jadi ya kalau cuman sekedar beragama ya nggak terlalu penting. Jadi yang paling penting adalah yaitu dimuridkan itu. Nah kembali, tetapi ini dalam konteks bukan pemuritan. Kalau soal pemuritan Tamara yang tanya saya, tapi karena saya mau tanya Tamara. Jadi dalam sisi kaderisasi ini kan juga politik itu kan juga yang dikadernya siapa, orangnya seperti apa, itu kan risky ya, sangat risiko tinggi gitu ya. Siapa lawan, siapa kawan gitu kan, itu kan sangat menentukan. Seperti apa tuh kisi-kisinya? Kan sebenarnya sama ya, yang saya tuh memang betul-betul saya tuh terbantu walaupun partai ini kan memang partai yang kita betul-betul kebinekaan gitu ya. Kita benar-benar beragam gitu. Tapi sebetulnya apa yang ada dari iman yang kita percayai gitu. Saya tuh sangat terbantu sekali gitu. Itu kayak betul-betul manual book untuk menjalani secara praktis hidup berpolitik itu sendiri. Jadi kayak misalnya nih kalau ditanya kan sebenarnya sama orang pengikut gitu. Pengikut kan arak-arakan gitu kan ya. Pengikut nggak perlu bukan nggak perlu tapi pengikut belum tentu murid gitu. Iya kan ya. Jadi ya pengikut yang ikut arak-arakan ketika Tuhan Yesus jalan gitu misalnya. Ketika Tuhan Yesus nggak bikin sesuatu yang grande mereka bosan gitu kan ya. Tapi kalau murid Tuhan Yesus tidur aja mereka tetap di situ. Nah sama kayak gitu. Kita juga waktu di partai kita juga
selalu dengan spirit adalah simpatisan tuh nggak perlu jadi anggota, tapi dia harus memiliki simpati gitu paling tidak dengan partai ini gitu kan, dengan politik yang kita tawarkan, politik berwajah kegembiraan, menawarkan pengharapan, itulah politik di partai kami. Nah, simpatisan nggak perlu jadi anggota juga nggak perlu jadi kader gitu. Nah, tapi ketika kita bicara kader itu sama kan, seperti kalau kita pemuritan, kita udah bicara doktrin, kita udah bicara ideologi, itu beda lagi gitu. Paham lebih dalam. Terus kalau misalnya ditanya susah nggak sih gitu kan ya, karena kita nggak tahu ya mana yang teman, mana yang apa gitu. Itu saya sih cuma berpegang dengan juga yang ada di buku panduan, buku sakti kita itu ya, kitab suci gitu kan. Kan selalu dibilang keep your friends close, keep your enemies closer. Itu kan sama. Mengasihi musuhmu gitu. Sehingga kita jadi misterius seperti Tuhan bekerja dengan misterius gitu kan. Jadi sebenarnya bisa gampang gitu loh dengan praktis. Kita nggak usah masuk berpolitik pun itu bukan soal poker face gitu. Itu memang diajarin gitu loh. Keep your friends close and your enemy closer gitu. Apa hebatnya kamu kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu. Kan sama sebenarnya gitu, bahasa politiknya ya itu. Tapi kalau di Alkitabnya gitu, kasihilah juga berdoa untuk musuhmu. So apa yang susah gitu? Gak ada yang susah. Benar banget tuh ya. Iya. Terus Tante berarti antisipasi dari segala sesuatu ini gitu kan. Kan politik tuh juga gak pasti gitu. Menjadi kader gitu. Tapi belum tentu ada di dalam electionnya atau terpilih atau seperti apa gitu. Gimana Tante mengantisipasinya dengan ketidakpastian yang ada dalam politik ini? Ya mungkin dalam hidup juga gitu kan. Gimana? Itu tuh masalah sebenarnya kita berpikir tentang apa yang kita nggak punya personal branding gitu ya sama diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya nih ya anak-anak muda gitu, ketika mereka pikir apalah suara saya gitu yang cuma setitik. Tapi kalau misalnya nih ya kita pikirin gitu ya, danau satu danau gitu, ketika dia ketetesan satu tetes air itu sebenarnya ada perubahan nggak? Ada. Jadi itu yang saya mau bangkitin gitu sama anak-anak muda gitu ya. If you think itu nggak ada impactnya, sebenarnya ada gitu. Jadi harusnya kita memang terus memberikan si titik itu gitu. Nah itu sebenarnya masalahnya itu ada di generasi sebelumnya. Orang tua tuh juga harus nurunin legacy itu. Kayak sekarang anak-anak jadinya akhirnya anti berpolitik atau mereka nggak ngerti bahwa mereka itu juga punya suara dalam berpolitik. Itu pasti urusannya sama generasi yang sebelumnya. Gerakan wajib membaca itu kan nggak bisa sebenarnya kalau misalnya cuma untuk anaknya aja. Kalau bapak ibunya nggak pegang buku juga anaknya nggak bakalan. Jadi sama seperti gitu, mau mewajibkan anak, orang tuanya pun harus wajib. Itu udah kartu mati gitu. Kalau misalnya kita juga ya seperti itu ya, kita mau muridin anak, orang tuanya pun harus dimuridin. Kalau enggak dia nggak bisa jalan bareng. Nah kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu juga nggak ngerti bahwa apa yang mereka pilih itu menentukan diri mereka sendiri juga besoknya gitu. Seharusnya yang lebih ingin berpolitik, ingin berangkat ke tempat pemungutan suara, itu adalah mereka-mereka yang sekarang, misalnya ini yang praktis saja, yang sekarang lagi desek-desekan di gerbong kereta, yang katanya gerbong kereta perempuan itu sangarnya luar biasa, tapi kalau misalnya ikut gerbong yang campur suka dapat pelecehan seksual. Itu orang-orang yang harus lebih dulu menentukan kemana negara ini mau dibawa. Itu yang harus nentuin presiden mana yang harusnya dipilih hari ini. Gitu. Tapi sih menurut aku anak-anak muda ya memang ketutup aja gitu dengan apa yang diberitakan di media sosial tentang hal-hal itu gitu, tentang politik yang seberapa oknum ya, bukan secara keseluruhan gitu. Ya ketutup aja akhirnya gitu dengan apa yang harus dia tentukan. Jadi ketutup aja paradigmanya dengan apa yang diberitakan, apa yang disiarkan begitu sangat merugikan rakyat gitu. Yang kita udah pilih baik-baik ternyata merugikan. Ya itulah yang akhirnya aku sebagai anak muda pun mungkin bisa mewakili gitu. Jadi ketutup tuh sebenarnya, tapi tidak tapi ya dengan hari ini artinya kita harus emang ambil peran gitu kan, supaya untuk negara kita mau kemana gitu. Ya itu emang benar-benar harus banyak campaign sih kayak gitu-gitu yang benar-benar langsung ke anak muda yang dan menunjukkan juga role model
yang sebenarnya tuh bersih gitu loh, yang baik gitu. Ya bersyukur kita sekarang punya presiden kita dan juga orang-orang di bawahnya yang demikian gitu, sehingga paradigma kita anak muda tentang politik akan jadi lebih baik gitu. Ya gitu sih. Kayak mungkin udah mulai bisa sosialisasi gitu ya anak-anak. Itu kan sebenarnya di undang-undang itu ada yang namanya mengisi kemerdekaan itu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita kadang-kadang suka lupa bangsa itu siapa? Bangsa itu tuh nenek kita, tetangga kita itu bangsa. Cerdaskan dong. Jadi nggak perlu masuk dulu ke parlemen kemana. Kita tuh bisa dari kompleks kita sendiri kita bisa berperan aktif. Ini aja podcast itu udah bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, bangsamu, generasimu gitu. Sampaiin aja gitu bahwa kita itu udah jadi pelaku undang-undang. Kita udah mengisi kemerdekaan secara aktif walaupun aku baru 15 tahun misalnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara bilang bahwa ketika misalnya kita tidak menggunakan hak pilih kita gitu ya. Itu hak. Ketika kamu tidak peduli sama hakmu, bagaimana kamu bisa convince orang bahwa kamu akan melakukan kewajibanmu? Memilih itu adalah hak. Kalau kamu udah nggak peduli, berarti kamu lebih nggak peduli lagi menjalankan kewajiban. So get up gitu kan ya. Terus mungkin bisa dikasih pengetahuan-pengetahuan lain tentang politik praktis gitu kan ya. Pernah kepikir gak ya kalau misalnya nih kita memilih presiden ya. Memilih presiden yang dia samalah kayak kita gitu ya, dia tidak tertanam. Misalnya nih Pak Risa nih ya, dia tidak tertanam di gereja lokal. Emang ada gitu yang mau milih besok ketika akhirnya dipilih, kan si Papa nggak punya rumah. Dukungan, dia nggak punya rumah gitu. Nah alangkah seremnya nih sekarang ya kalau kita itu memilih presiden sekedar pilih yang dia tidak tertanam di sebuah partai besar misalnya, atau dia tidak pernah menjadi kader di situ gitu. Ketika koalisinya bubar, mengerikan nggak kita punya presiden yang akhirnya nggak ada dukungan dari siapa-siapa gitu. Jadi ini bukan kampanye ya, tapi maksudnya siapapun yang mau dipilih kita harus ngerti itu, gitu. Kita bisa diserang dari mana aja ketika ini kita nggak ngomongin dari luar dulu ya. Kalau koalisi bubar, itu ada serangan dari dalam, habis itu serangan dari luar. Jadi penting buat kita itu juga ngerti presiden kita, calon presiden kita itu ditanam di mana. Itu kekuatan kita, gitu. Wow, mulai dari nol, sesi ini sangat gokil sih. Kenapa? Karena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca tidak ada yang baik sepertinya, tetapi beberapa menit ini memberikan kepada kita value bahwa ada yang mulia, ada yang agung gitu ya dalam perpolitikan. Senang bisa berbagi dengan Anda, teman-teman muda mulai dari nol, belajar, cintai bangsamu, dan kita pasti mendapatkan berkat dari bangsa yang kita berkati. God bless you. God bless.